Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu jamaah masjid syuhada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kembali kajian kita dalam Fiqhul Mawaris. Kita sudah memasuki di bab-bab terakhir dalam fikih mawaris ini. Dari awal kita sudah bagaimana apa itu ilmu mawaris atau faraid. Kemudian kita bahas juga tentang ashabul furud. Siapa saja mereka ashabul furud itu. Kemudian kita bahas juga ashabul asabah. Siapa saja mereka-mereka yang dimaksud dengan ashabul asabah. Kemudian bagaimana cara kita membagikan harta warisan. Qismatut thariqatnya bagaimana kita membagikan harta warisan kita. Dalam standarnya ada 3 cara metode untuk membagikan harta warisan. Yang pertama yang disebut dengan mas'alatul mu'adah. Kemudian ada mas'alatul rad dan ada mas'alatul aud. Mu'adalah itu ketika jumlah saham itu sama dengan asal masalahnya. Ketika asal masalahnya itu sama dengan jumlah sahamnya, berarti kasus tersebut adalah kasus mu'adalah. Kemudian yang kedua kasus al-aul, yang mana ketika jumlah sahamnya itu lebih kecil dibanding dengan lebih besar dibanding dengan asal masalah. Setelah kita bagi-bagikan ternyata jumlah saham lebih besar dibandingkan dengan asal masalah. Ini bisa dipastikan kasus tersebut akan kurang harta untuk setiap orang. Maka bagaimana kita solusinya untuk membagikannya? Maka gunakanlah dengan metode al-aud, yaitu dengan menurunkan, dengan menaikkan asal masalahnya. Misal ketika asal masalahnya 12, kemudian jumlah sahamnya ada 16, maka asal masalah dinaikkan menjadi 16. Itu metode daripada al-aud. Kebalikan aul ada ar-rad. Kalau al-aud tadi hartanya berkurang, bukan kurang untuk dibagikan, tapi ar-rad itu kelebihan harta. Setelah dibagi-bagikan ternyata masih ada sisa. Nah itu maka membagikannya dengan cara ar-rad. Dalam masalah ar-rad ini ada beberapa pendapat. Apakah harta sisa itu dibagikan kepada seluruh ahli waris atau tidak? Jumhur ulama dalam hal ini berpendapat bahwasanya sisa harta itu dibagikan kepada ahli waris yang ada hubungannya dengan sebab dengan nasab. Jadi ahli waris kaitannya dengan si mayit itu karena nasab, bukan karena sebab. Maka kesimpulannya, orang yang ada kaitannya dengan si mayit itu karena hubungan sebab, maka dia tidak akan mendapatkan harta sisa. Ini menurut jumhur ulama. Adapun menurut Utsman bin Affan radhiyallahu an, harta sisa dibagikan kembali kepada seluruh ahli waris, tidak melihat hubungan dia nasab atau hubungan dia sebab. Semuanya diberikan. Itu menurut Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Indonesia dalam hal ini dalam kompilasi hukum Islamnya merujuk kepada pendapatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada harta sisa maka dibagikan kembali kepada ahli waris yang ada. Kemudian yang ketiga menurut Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Kata Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, harta sisa tidak diberikan kepada ahli waris, tetapi dia diserahkan ke Baitul Mal untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, 3 pendapat ini yang ada dalam masalah rad ketika membagikan
kaitannya dengan harta sisa tadi. Pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Zaid bin Sabit radhiyallahu an, tidak ada masalah, karena baik dikembalikan kepada seluruh ahli waris ataupun tidak, sudah selesai. Tapi yang ada masalah adalah ketika pendapatnya jumhur ulama, karena jumhur ulama memisahkan antara ahli waris kaitannya dengan nasab atau ahli waris dan ahli waris kaitannya dengan sebab. Yang mana kaitannya dengan sebab? Suami istri adalah kaitannya sebab. Suami istri bisa saling mewarisi karena ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya mereka menikah. Nah, maka suami istri ketika ada harta sisa, maka menurut jumhur ulama suami atau istri tidak mendapatkan harta sisanya. Lantas kemana? Ya diberikan kepada ahli waris yang lain selain daripada suami dan istri ini. Kemudian ada juga ada kakek dalam satu masalah, dalam satu pendapat. Ketika ada kakek juga sama, kakek tidak mendapatkan harta sisa. Karena ketika ada kakek di situ dalam satu masalah, kemudian ada harta sisanya, maka sisa itu untuk kakek. Jadi ketika ada kakek, maka tidak akan terjadi tidak akan terjadi kelebihan harta. Karena kalau ada kelebihan harta dikembalikan kepada kakek sendirian. Itu adalah pendapat jumhur ulama. Jadi harta sisa diberikan kepada mereka-mereka yang ada kaitannya dengan nasab. Ya, kaitan nasab. Dia bisa saling mewarisi karena nasab, anak, cucu. Nah, itu adalah kaitannya dengan nasab, ayah, ibu, itu kaitannya dengan nasab. Tapi kalau suami istri, maka kaitannya adalah sebab. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah yang disebut dengan zawil arham. Nah, ini yang kita bahas. Zawil arham itu singkatnya adalah selain mereka-mereka selain yang termasuk ashabul asabah atau ashabul furud. Jadi selain yang dua kelompok di atas tadi itu, maka mereka termasuk zawil arham. Jadi selain asabah, sebelah asabah, selain ashabul furud, maka mereka masuk dalam kategori zawil arham. Singkatnya seperti ini. Lantas bagaimana dengan zawil arham ini? Apakah ada ketentuan tertentu dalam untuk mendapatkan harta warisan ini? Ketika masih ada ashabul furud ataupun ashabul asabah di atasnya, maka zawil arham itu tidak akan mendapatkan harta sisa. Kecuali ketika ashabul furudnya itu tidak mendapatkan harta sisa, sebagaimana suami atau istri, ya, suami atau istri, maka mereka tidak mendapatkan. Ketika ada sisa, maka sisanya tidak bisa dikembalikan kepada suami atau istri, tapi diberikan kepada zawil arham. Kalau ahli warisnya itu ada suami sama zawil arham saja. Tapi ketika ada hal yang lain, ada di situ ada ashabul furud yang lain atau ada asabah yang lain, maka zawil arham tidak akan mendapatkannya. Jadi zawil arham ini akan dapat ketika tidak ada zawil furud atau zawil furud atau ashabul furud sama ashabul asabah. Kecuali tadi ashabul furudnya itu adalah mereka yang tidak mendapatkan harta sisa sebagaimana pendapatnya jumhur ulama. Bapak dan Ibu subhanallah, lantas bagaimana cara pewarisan daripada zawil arham ini? Sekali lagi, syarat daripada zawil arham untuk mendapatkan harta warisan adalah ketiadaan ashabul furud sama ashabul asabah. Kalau mereka tidak ada, maka zawil arham akan mendapatkannya. Dalam Al-Quran memang tidak disebutkan dengan jelas tentang zawil arham ini, berapa bagian mereka. Tapi ini semua adalah ijtihad daripada para ulama, melihat daripada yang sebelum-sebelumnya.
Maka para ulama memetakan bagaimana ketika zawil arham ini akan mendapatkan daripada harta warisannya. Ketika tidak adanya ashabul furud atau ashabul asaba, yang ada hanya zawil arham saja, maka ulama mengatakan ada yang berdasarkan kedekatan al-qurbah. Ya. Jadi zawil arham ini dekat dengan si mayat tadi itu. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan jihad, jalur. Bagaimana jalurnya dengan si mayit. Kemudian yang ketiga berdasarkan tanzil, yaitu memposisikan dia sebagaimana yang atasnya. Contoh daripada zawil arham itu adalah anak perempuan dari anak perempuan, ya, atau cucu perempuan dari anak perempuan. Karena di bawah perempuan, di bawah anak perempuan itu masuk dalam kategori zawil arham. Jadi yang menjadi ahli waris itu daripada sisi pihak laki-laki. Ketika seorang keluarga ayah bunda memiliki dua orang anak laki-laki dan perempuan, maka harta warisan pada ayah bundanya itu akan jatuh kepada anaknya laki-laki dan perempuan. Ketika yang laki-laki itu tidak ada tapi dia punya anak, maka anaknya akan mendapatkan harta warisan. Kalau yang di atasnya hanya perempuan saja. Tapi kalau perempuannya lebih daripada satu, maka yang di bawahnya bisa jadi tidak akan mendapatkan bagian. Contoh, ketika seorang meninggal dunia, dia memiliki seorang anak perempuan plus dengan di bawahnya ada cucu perempuan. Satu anak perempuan plus cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka yang mendapatkan adalah anak perempuan itu sendiri dengan cucu perempuan. Sedang ada suami atau ada istri, kemudian anak perempuannya, kemudian ada cucu perempuan. Jadi suaminya dapat seperempat karena ada anaknya si perempuan tadi dapat setengah, kemudian si cucu perempuannya tadi itu mendapatkan seperenam sebagai takmilah dan selesai, melengkapi 2/3 untuk dua orang perempuan. Tapi akan berbeda halnya ketika anak perempuannya dua, suami, dua anak perempuan, kemudian cucu perempuan. Ketika suami, kemudian dua anak perempuan dan cucu perempuan dan satu cucu perempuan, maka suami dapat seperempat, kemudian dua anak perempuannya dapat 2/3. Sementara cucu perempuannya yang daripada jalur laki-laki, dia terhalang oleh si anak perempuan yang dua tadi. Kenapa? Karena 2/3-nya sudah diambil oleh dua orang tadi itu. Kalau tadi karena cuma satu orang dia dapat setengah, kemudian 1/6-nya untuk si cucu perempuan. Tapi akan berbeda halnya ketika si cucu perempuan ini punya saudara laki-laki. Ya, punya saudara laki-laki. Jadi suami atau istri, dua anak perempuan, kemudian cucu perempuan dan cucu laki-laki daripada anak laki-laki. Artinya si laki-laki ini punya dua anak laki-laki dan perempuan. Bagaimana pembagiannya? Suami dapat seperempat karena ada anaknya, kemudian si dua perempuan dapat setengah 2/3, cucunya itu dapat sisanya. Ya, dapat sisanya. Jadi seperempat untuk suami, kemudian 2/3-nya untuk si dua anak perempuan. Kalau ada sisanya diberikan kepada dua orang tadi itu, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Dalam kasus ini dikatakan yang laki-laki, cucu laki-laki disebut dengan akhul mubah. Ya, akhul mubah. Laulahu lasaqatat. Kalaulah tidak ada karena cucu laki-laki tadi itu, maka si saudara yang perempuan ini maka tidak akan dapat harta warisan. Tapi karena ada dia, maka dia mendapatkan harta sisa. Dia mendapatkan harta sisa. Itu jalur ahwaris. Tapi ketika si perempuan tadi punya anak, maka anak perempuan ini bukan masuk dalam kategori ashabul furud atau ashabul asabah, tapi dia masuk dalam kategori zawil arham. Maka anak keturunan perempuan itu tidak termasuk ahli waris, mereka masuk dalam kategori zawil arham.
Nah, bagaimana mereka akan mendapatkan? Dari berdasarkan kedekatannya, ya, berdasarkan kedekatan, kemudian berdasarkan jarur dan berdasarkan tanzil memposisikan dia. Jadi anak perempuan, ayah punya anak perempuan, suami istri punya anak perempuan, kemudian anak perempuan tadi punya anak, punya anak. Nah, anak perempuannya ini termasuk cucu perempuannya ini berarti termasuk zawil arham. Ketika sang ayahnya meninggal dunia, kemudian yang tinggal sekarang adalah istrinya, kemudian si anak perempuannya masih ada, maka anaknya, cucunya itu tidak akan mendapatkan harta warisan karena masih ada yang di atasnya, ya, yang di atas. Berbeda tadi dengan ketika si anak laki-laki punya anak, dia akan mendapatkannya dengan seperti tadi itu. Tapi kalau yang seperti halnya tadi itu, ayah bunda, bapak ibu, kemudian punya anak perempuan, punya anak lagi yang perempuan, maka si anak perempuan tadi ini tidak akan mendapatkan harta warisan kecuali anak perempuannya itu tidak ada. Jadi ayah, ibu, kemudian si perempuannya, anak perempuannya sudah meninggal dunia, tinggal cucunya dari anak perempuan. Maka si cucu perempuan dari anak perempuan tadi mendapatkan harta warisan. Dan dia sebagai zawil arham, ya, zawil arham. Bagaimana dia mendapatkannya? Dia kalau lihat mana pendapatnya mana yang kita ambil. Kalau dia mendapatkan tanzil, maka dia sebagai posisinya sebagai anak perempuan, maka dia dapat setengah. Jadi suami dapat setengah, kemudian si cucu perempuannya dari anak perempuan juga dapat setengah. Jadi setengah, suami setengah, kemudian si cucu perempuannya dari perempuan juga dapat setengah. Kalau istri berarti seperempat karena ada anak yang sudah meninggal, ya. Kemudian seperempat tidak ada anaknya karena anaknya sudah tidak ada, kemudian si cucu perempuannya dapat setengah. Jadi istri dapat seperempat, kemudian si cucu perempuannya dapat setengah. Jadi seperempat plus dengan setengah berarti masih ada sisa. Sisanya dikemanakan? Sisanya diberikan kepada si anak perempuan tadi itu, si cucu perempuan. Kenapa nggak dikasihkan kepada istrinya? Karena istri tadi di awal sebutkan apa? Bahwasanya mereka tidak mendapatkan harta sisa menurut jumhur ulama. Nah, ketika mereka tidak mendapat sisa, maka ketika ada sisa maka diberikan kepada zawil arhamnya tadi. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, Pak, ya, karena tidak ada yang bisa dilihat. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya apa yang saya katakan. Baik, ya, itu adalah tentang zawil arham. Jadi ketika jalur arham ada, bagaimana kita membagikannya? Tadi tergantung daripada pendapat mana yang akan kita pakai. Pendapat sesuai dengan pendapat jalurkah, atau dengan pendapat yang tadi pendapat tanzil atau al-qurbah, kedekatan dia dengan semai. Itu adalah tentang zawil arham. Jadi sekali lagi syarat untuk mendapatkan harta zawil arham adalah ketiadaan ashabul furud sama ashabul asabah. Demikian untuk mendapat pada zawil arham. Kemudian kita masuk kepada yang lainnya, yaitu tentang al-gharq wal hadam. Al-hadmu wal gharq wal harq, orang-orang yang meninggal karena gempa, ataupun meninggal karena tenggelam, ataupun meninggal karena kebakaran. Ini peristiwa-peristiwa ini terjadi di dalam kehidupan kita. Gunung Semeru meletus, mungkin di antara mereka ada yang meninggal. Di antara mereka ada yang meninggal bersaudara. Di antara mereka mungkin ada yang meninggal bapak dengan ibu dan lain sebagainya. Atau gharq, tenggelam, ketika dia berlayar kapalnya pecah atau bagaimana, terjadi di tengah lautan, kemudian mereka tenggelam, kemudian mereka meninggal.
ataupun karena kebakaran. Ya, terjadi kebakaran sehingga mereka tidak bisa keluar, akhirnya mereka terbakar di situ. Nah, ini bagaimana yang seperti ini? Bapak dan Ibu Allah, dalam peristiwa seperti itu maka ada beberapa hal. Yang pertama, kita tahu mereka itu meninggalnya bersamaan. Ketika mereka meninggalnya bersamaan, maka tidak ada saling mewarisi. Jadi kalau kita tahu mereka ini meninggalnya bersamaan, maka mereka di antara mereka tidak saling mewarisi. Anak, bapak atau anak, istri meninggal bersamaan, kecelakaan misalkan, naik sepeda motor atau naik kendaraan kemudian kecelakaan, meninggal dua-duanya, dan kita tahu mereka meninggal itu bersamaan. Ya. Mereka meninggal bersamaan. Maka ketika mereka meninggal bersamaan, tidak ada saling mewarisi di antara dua orang tadi. Berbeda halnya ketika dua orang ini itu meninggalnya bertingkat. Suami meninggal duluan, istrinya baru meninggal. Artinya si istri meninggal lebih lambat dibanding dengan suaminya, walaupun hanya sebentar. Nih, suaminya meninggal pada jam 19.37, kemudian istrinya meninggal pada jam 19.38 atau 39 atau 40. Beda 2 menit atau beda 3 menit atau sesaat saja, maka mereka akan saling mewarisi. Ya, mereka akan saling mewarisi. Kenapa demikian? Karena syarat untuk bisa mewarisi daripada orang meninggal itu adalah ketika orang meninggal tadi itu dia dalam keadaan hidup. Nah, itu syaratnya. Ketika dia dalam hidup, maka dia mendapatkan berhak atas warisan daripada si mayat tadi, walaupun setelah itu dia meninggal. Nah, kalau seperti ini berarti apa? Berarti pembagiannya akan bertingkat. Ya, pembagiannya akan bertingkat. Dibagi dulu orang yang pertama meninggal tadi itu siapa ahli warisnya, misalnya si fulan, selesai dibagikan. Kemudian yang mayat yang kedua siapa saja ahli warisnya dibagikan lagi. Nah, itu ketika mereka ini meninggalnya secara bertingkat. Kalau 1, 2 orang, 3 orang, terus akan seperti itu. Ya, akan seperti itu. Maka dibagikannya sesuai dengan berurutannya tadi itu. Si suaminya meninggal, istrinya baru meninggal, maka yang ahli warisnya adalah misalkan suami istri punya anak laki-laki dan anak perempuan. Ketika bapaknya meninggal, ibunya belum meninggal, maka yang jadi ahli warisnya adalah istrinya, kemudian anak laki-laki dan anak perempuannya. Bagi sudah selesai, kemudian ibunya meninggal lagi, makanya di ahli waris sekarang siapa? Anak laki-laki dan anak perempuannya. Ya, dia mendapatkan daripada 2 orang tuanya tadi. Loh, ini kan meninggal juga. Iya, meninggal juga, tapi kan dia juga punya harta. Ya, dia punya harta juga. Kenapa demikian? Karena suami istri ketika di awal-awal mereka mengadakan akad nikah, kemudian mereka mengaruhi bahtera rumah tangga, mereka punya harta. Ya, mereka punya harta yang biasanya disebut dengan harta bersama, milik bersama. Maka ketika akan pembagian harta warisan, tidak semuanya itu tidak dibagi dulu, mana yang punya istri, mana yang punya suami. Kalau lebih mudahnya dibagi 50-50, setengah-setengah, separuh untuk suami, separuh untuk istri. Misalkan kalau 10 juta berarti 5 juta punya suami, 5 juta punya istri. Nah, yang 5 juta punya suami itulah yang disebut dengan harta warisan. Yang 5 juta punya istri bukan harta warisan, belum sampai harta warisannya. Dibagi dulu yang 5 juta ini punya suami untuk istrinya sama untuk 2 orang anak yang tadi itu. Selesai sudah, berarti si istri dapat 1/8-nya daripada 5 juta tadi itu. Kemudian anaknya dapat sisanya, kemudian dibagi 2, ya. Dapat sisa, diambil 1/8 oleh istrinya, kemudian sisanya diberikan kepada anaknya laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 1/2. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Meninggal lagi ibunya tadi, maka punya ibu berarti 5 juta plus 1/8 daripada 5 juta punya suaminya tadi itu. Nah, dibagikan kepada kedua orang anaknya tadi.
Karena ini laki-laki dan perempuan, maka mereka semua untuk dua orang tadi itu pembagiannya adalah lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya kan? Jadi 1:2. Satu laki-laki sama dengan dua perempuan. Nah, terus begitu. Ketika meninggalnya itu bertingkat, ya bertingkat. Jadi syaratnya dia mendapatkan harta warisan itu syaratnya dia hidup ketika si mayat tadi itu meninggal, walaupun sebentar, ya walaupun hanya sebentar, selang waktu hanya 1 menit atau 2 menit, maka dia tetap mendapatkan harta warisan daripada si mayat tadi. Kecuali kalau mereka ini matinya sama-sama bersama, ya. Itu kalau yang kita tahu mereka itu matinya seperti itu. Nah, sekarang kita tahu mereka mati bersamaan, tapi pada satu sisi lupa siapa di antara mereka, ya. Oh, kita tahu bahwasanya mereka itu matinya bertingkat, tapi ketika itu kita lupa siapa di antara mereka yang duluan, suaminya atau laki-laki atau perempuannya atau istrinya. Mereka ini meninggal dunia bertingkat, ada selang waktu di antara keduanya, tapi ketika ditanya siapa di antara mereka yang paling dulu meninggal, saya lupa. Nah, dalam hal ini dihukumi dengan sama, ya. Dihukumi mereka sama-sama meninggal dalam keadaan sama. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan tunggu dulu sampai orang tersebut mengingat-ingat siapa di antara mereka yang duluan meninggalnya. Ya, jadi ada sebagian mazhab mengatakan sama kalau sudah begitu, karena dia lupa masalahnya. Orang menyaksikan meninggal dua orang ini, siapa di antara mereka yang dulu meninggal, dia tahu tapi lupa siapa di antara mereka itu. Nah, kata mazhab yang lain, mereka ini dianggap sama meninggalnya, sama-sama. Tapi kata Imam Syafi'i, tidak, tunggu dulu dia, siapa tahu dia ingat siapa di antara mereka yang duluan meninggal. Nah, Bapak dan Ibu, itu kasusnya ketika al-gharq, tenggelam, kebakaran, timpa, ataupun kasus-kasus yang menyebabkan kematian secara massal, berduakah, bertigakah, dan seterusnya, ya. Dan berdua, satu keluarga misalkan dan sebagainya, ala kulli hal mereka meninggal dalam hal yang seperti itu. Dia meninggal bisa bersamaan. Ya, kalau bersamaan maka diantara mereka tidak ada saling mewarisi, sudah selesai, tinggal dibagikan pada yang lainnya. Maka ketika mereka bersamaan, maka kita bisa sebut dengan ada hak dengan dibagikan dengan cara munasafah, ya, munasafah. Nah, kalau mereka bertingkat menikmatinya, maka di bagian satu dulu bagikan, kemudian kedua berikan, dan seterusnya. Bapak dan Ibu, hal yang seperti ini kadang-kadang terjadi di masyarakat kita. Di masyarakat kita yang terjadi apa yang masalah kita? Kadang-kadang kita ini menunda-nunda untuk membagikan harta warisan, ya, menunda-nunda untuk memberikan harta warisan, sehingga berlarut-larut, sehingga setelah berlalu sekian lama tidak dibagi-bagikan, akhirnya apa? Orang yang pertama-tama sudah tidak ada semua, tinggal cucunya, ya, tinggal cucu-cucunya. Nah, cucu-cucunya ini nggak tahu siapa sebenarnya yang seperti apa. Nah, ini yang biasa terjadi di masyarakat kita. Maka bagikanlah harta warisan itu, ya, bagikanlah harta warisan. Bukan berarti setelah dibagikan harta warisan itu harus dijual, enggak juga, ya. Ala kulli hal, masing-masing ahli waris itu paham, tahu saya di rumah ini punya 1/2-nya, rumah ini saya punya 1/4-nya, rumah ini saya punya 1/8-nya, ya. Nggak dijual nggak apa-apa juga, kita tempati bersama-sama, nggak apa-apa. Ala kulli hal, saya tahu saya punya rumah ini, hak saya setengah, yang satu saya punya 1/8 di sini, yang satu 1/4. Mereka tahu. Jadi satu ketika dijual, mereka sudah tahu saya punya setengah, itu hak milik saya, ya. Jadi tidak mesti harus dijual, apalagi seperti misalkan perusahaan dan sebagainya. Itu juga termasuk daripada harta warisan. Jadi setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit menjadi harta warisannya. Punya harta, punya perusahaan berjalan, silakan, biar aja perusahaan itu berjalan. Yang penting ahli waris tahu saya di perusahaan ini punya 1/4-nya. Ketika ada pembagian untung, maka dia dapatkan 1/4-nya tadi itu yang diambilnya. Kenapa demikian? Untuk menghindari ke depannya, ya. Yang depan-depan ini kalau sudah tahu seperti itu, maka yang belakang-belakangannya pun akan mengetahui, oh, bapak saya di sini punya setengahnya, ini rumah ini punya bapak saya separuhnya,
punya ibu saya seperdelapannya. Nah itu. Jadi itu maka sekali lagi ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Apa dan ibu Allah itu sedikit tentang bagaimana kita melakukan atau mudah-mudahan bisa menangkap apa yang kita bicarakan di malam hari ini dan mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita semua, karena ini pasti akan terjadi kepada kita semua. Allahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.